Nah, saya tuh dari semester 1 itu pengennya jadi dosen. Ketika kita punya multidisiplin, riset apapun jalan, kamu akan kepakai ilmunya. Hari ini saya bekerja dengan peneliti-peneliti dari berbagai negara. Dan itu tidak hanya soal geografi, tidak hanya soal lingkungan, tidak hanya soal pariwisata, tapi bahkan soal kemelayuan. Podcast Kawan Celoteh, persembahan dari RRI Tanjung Pinang. Kali ini barengan sama aku Adel, dan di sini pastinya aku juga nggak sendirian. Karena kalau kita berceloteh sendirian tuh kayak agak kurang ya. Karena Adel sudah ditemani langsung nih sama perempuan-perempuan cantik. Jadi langsung saja buat kita sapa. Halo. Halo Adel. Jadi aku di sini ditemenin sama Kak Atika, terus juga ada Kak Asti. Ini aku sudah merasakan aura-auranya 3B. Pasti udah ngasih dong 3B. Brain, Beauty, Behavior. Wow. Karena memang sesuai sama temanya juga ya. Di sini kita membahas tentang perempuan dan juga inspirasi. Untuk Kak Asti, Mbak Atika juga gimana kabarnya hari ini? Atika duluan, silakan. Alhamdulillah baik. Baik Mbak ya. Adel, ya. Oke, next. Kak Asti gimana kabarnya? Always great. Wow, jadi Kak Atika ini adalah dokter muda, terus dosen juga di Universitas Maritim Raja Ali Haji, terus juga bagian dari Gurindam Mengajar. Ya. Oke, di sebelahnya ada Kak Asti. Kak Asti ini juga dosen ya di PBC. Ya, PBC atau Politeknik Bintan Cakrawala Lagoy. Dan juga aku sebenarnya waktu lagi main media sosial tuh tiba-tiba ngelihat, Bintan Bird Tutor. Gak asing sih sebenarnya, dan akhirnya juga di kesempatan kali ini aku bisa ngobrol sama perempuan-perempuan hebat di sini. Untuk aktivitasnya belakangan ini lagi pada sibuk ngapain aja? Kalau saya tentu saja dengan tour, ini lagi banyak sekali tour dengan anak-anak sekolah, dengan tamu-tamu private kami dari luar negara, termasuk juga kita akan ada kerjasama dengan Yayasan Pendidikan, Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia YPKI, jadi kita akan ada tour dengan 300 anak dari SD-SD di Bintan, bahkan ada anak-anak yang juga merupakan latar belakang dari indigenous community, orang Sampan di Bintan. Jadi kita lagi godok nih paket-paket tour buat anak-anak supaya cinta sejarah dan punya pengalaman yang menyenangkan gitu. Oke, berarti ini kegiatan di luar kampus ya? Ya, Asti ya? Betul. Usaha Kegiatan, sampingan lah. Oh, gitu. sampingan, inside jobnya ya. Terus juga kalau untuk Kak Tika sendiri kesibukannya belakangan lagi ngapain? Ya, kalau saya kesibukannya tentunya mengajar, terus selain itu juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan ada sekarang beberapa penelitian yang lagi ongoing, tapi konsentrasinya di bidang laut, pesisir, dan kemaritiman. Jadi kegiatannya itulah seputaran ini Tridharma dosen gitu. Yang di depan aku nih dosen-dosen ya, S3, S2, ini masih S1. Ya mungkin nanti bahkan kepincut ya karena obrolan kita juga untuk kali ini. Jadi Adel tuh sebenarnya penasaran juga, untuk S1 aja itu kan takes time banget. Bahkan S1 ini ya lumayan struggle sih sebenarnya, belum seminar, belum lagi juga tentang sidang. Boleh nggak kita flashback juga tentang akademiknya dari Mbak Atika, mungkin boleh nih, karena kan sampai ke S3, julukannya juga dokter muda. Boleh Mbak Atika? Iya. Ini pengalamannya Mbak Adel. Pengalamannya juga boleh, atau mungkin dari awal nih akhirnya memutuskan S3 itu sudah terplanning, atau yaudah sih ngalir aja? Oke, jadi keinginan untuk S3-nya, nah keinginan S3-nya itu sudah dari sejak S1. Jadi dari S1 itu kan kita kan ini nih bikin suatu apa ya, misalnya plan ke depannya mau apa. Nah, saya tuh dari semester 1 itu pengennya jadi dosen. Nah, dosen. Nah, kemudian kan tentu kita cari tahu kalau jadi dosen ini syaratnya apa aja, misalnya gitu kan. Jadi ternyata jadi dosen itu salah satu syarat pentingnya adalah ya itu
sekolah pasca kan, sekolah pasca sarjana di S2. Nah, awalnya saya sudah selesai nih S2. Kemudian ada kesempatan rasanya kenapa tidak gitu kan ngambil S3. Kenapa? Karena waktu itu saya dalam melaksanakan riset S2, rasanya nih penelitian perlu dikembangkan lagi gitu kan. Nah, kemudian juga sepertinya kalau jadi dosen ini harus gitu ya, harus salah satu syaratnya ya mau nggak mau ya harus sampai S3 begitu kan. Nah, jadi itu saya memutuskan untuk ngambil S3 ya, salah satunya karena syarat juga untuk memenuhi kan kalau di dosen, kemudian juga meneruskan semua penelitian-penelitian yang saya lakukan, jadi biar apa ya penelitiannya terus berkembang gitu. Oke, karena memang berarti rasa penasarannya itu tinggi banget ya. Oh, belum pas nih, ini kayaknya belum sampai final deh, harus dilanjutin, akhirnya tuntas di S3. Mungkin kalau di S4, S5 bahkan tetap ikut nih Kak? Kalau sekarang kan ada postdoc ya mungkin tetap gas. mungkin ya masih ada sih rencana kemungkinan postdoc gitu. Postdoc kan untuk mengembangkan riset kita lagi gitu. Oke, ternyata perjalanannya juga masih panjang banget. Masih ada. Kalau untuk Kak Asti sendiri gimana nih? S1 terus sekarang juga S2. Itu memang sudah terplanning atau ngalir aja deh? Karena udah S1 kayaknya S2 seru deh. Atau samaan juga nih kayak Kak Atika? Kalau menurut saya semua jenjang pendidikan mau S1, S2, S3, SMA semua orang punya kesempatan yang sama sebenarnya bagi saya, dan keinginan dibilang punya ambisi mungkin tidak ya sampai S2 apalagi ke Belanda gitu ya S2-nya. Ketika saya SMA saya dapat beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, full beasiswa, bukan karena saya hebat dalam nilai akademik, tapi saat itu saya menyandang gelar Duta Sanitasi karena kedekatan saya dengan masyarakat dan isu lingkungan. Bagi saya semua orang bisa punya akses pendidikan dan kemampuan berpikir tidak hanya dari sekolah, tapi bisa langsung dari lingkungan tempat tinggalnya, dari pertemanan. Dan karena itu juga jadi golden ticket saya dapat jalur undangan ke UGM di S1 Geografi Lingkungan. Apakah kepikiran S2? Enggak awalnya. Karena saya langsung kerja di Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, terus saya juga banyak bikin film dokumenter di bidang kebencanaan dan krisis iklim bersama NGO internasional. Tidak ada keinginan S2 awalnya sampai akhirnya ada bukaan beasiswa saat itu. Jadi kalau Kak Atika, kami seangkatan SMP, SMA tuh satu angkatan, bahkan sekelas waktu SMP. Beliau atlet renang, saya kenal betul beliau atlet renang, banyak sekali medalinya. Kalau saya lebih banyak ikut kompetisi menulis, jadi menulis dan perdutaan lah ibaratnya. S1, habis itu kerja, nggak ada niatan S2, ada bukaan beasiswa LPDP saat itu, dan waktu itu belum terlalu banyak pendaftarnya, 2019. Kalau nggak salah saya seangkatan sama Maudy Ayunda hari itu. Oh wow. Jadi kita satu batch lah bisa dibilang di LPDP, dan saya daftar di salah satu kampus di Belanda yang mana profesornya sudah saya kenal di Indonesia setahun sebelumnya karena sebuah acara dan conference di Indonesia. Jadi awalnya kita cuma kenalan satu kegiatan, terus sampai akhirnya saya tahu oh di sana ada S2-nya ini ya, kok kayaknya mata kuliahnya menarik. Kalau nggak dapat beasiswa saya nggak akan S2 karena siapa yang mau biayai lebih dari 1 M. Orang tua saya nggak punya latar belakang pendidikan kuliah juga. Mama baru lulus S1 ketika saya semester 4. Mama baru masuk S1 ketika saya semester 4. Papa saya cuma lulusan SMP. Jadi saya bisa bilang bahwa saya tidak punya privilege itu sampai akhirnya ada kesempatan. Maka kuliah S1, S2, S3 itu adalah soal keberuntungan. Tapi keberuntungan itu adalah soal kesempatan dan kesiapan. Siap dan ada kesempatan nggak? Itu poinnya gitu. Berarti setiap ada peluang itu yang dimanfaatkan juga. Definitely, ya. Wow, jadi dari sini itu kalau kita dibilang ambis banget ya sebenarnya karena emang niatnya juga udah bulat ya, tekadnya juga ada. Tapi kan kalau kita ambis itu termasuk ada pressure nggak sih kalau tidak sesuai sama plan kita? Ada nggak nih? Mungkin dari Mbak Tika boleh juga sharing juga, kan kita penasaran ya. Sebenarnya orang pintar itu pernah pressure nggak sih? Kalau dibilang pintar enggak, kan ini apa namanya tuh semua orang tadi kata Mbak Asti semua orang punya kesempatan gitu kan. Kebetulan saya punya kesempatan untuk mengambil itu ya studi tersebut begitu kan. Kalau terkait dengan pressure pasti ada karena saya ingat sekali jargonnya nih umumnya ya kalau yang dijalani waktu semasa S3. Nah itu S3 itu long and lonely journey katanya. Perjalanan panjang dan sendirian katanya gitu kan.
kayak nggak ada yang nolong ini gitu kan. Iya benar-benar Karena survive kita, ya. Iya survive karena kita tuh benar-benar riset sendiri gitu kan. Kita ya paling dapat support system dari teman dan lain sebagainya. Cuman kan kalau untuk menulis, meneliti dan lain sebagainya itu kan pengalaman ini ya, pengalaman pribadinya kita, karena itu kan isi pikiran kita yang mau kita tuangkan jadi suatu novelty, kebaruan yang berdampak nantinya kan. Nah jadi paling tertekannya itu kan, kalau waktu S3 tertekannya kita harus menghasilkan suatu novelty, tapi suasananya itu long and lonely gitu kan, panjang dan sendirian. Nah itu paling pressure-nya di sana. Cuman ya itu tadi kita anggaplah obstacle tadi itu, tantangan itu, ya itulah itu yang harus kita yang harus kita carikan bagaimana solusinya gitu. Jadi jangan terlalu mendalam melihat tekanan itu, tapi dihadapi gitu. Oh, fails it ya berarti ya. Berarti memang karena udah resikonya bahkan kayak gini, terabas aja nih. Nah, benar. Karena udah di tengah jalan, kayak udah di perjalanan, kalau mundur lagi kayaknya ya sayang dong, modalnya udah sampai sini juga kan. Benar. Tapi berarti always on track ya, Mbak Atika? Iya, on track itu. Oke, kalau dari Mbak Asti sendiri gimana? Karena perjalanan juga jauh ya, Mbak Atika dokter muda S3. Mbak Asti ini bisa loh menjadi bagian dari LPDP ke luar negeri, ke Belanda bahkan ya Mbak Asti ya. Itu gimana Mbak? Saya belum sampai ke titiknya Atika nih. Selamat Atika untuk S3-nya. Jadi mungkin suatu hari harus banyak belajar dari Atika. Kalau S2 di luar negeri mungkin karena sistemnya lebih berbeda ya dengan di Indonesia. Kita kuliah di sana itu normal 1 tahun. Hanya 1 tahun. Di Belanda, di UK atau Inggris itu normal 1 tahun. Dan LPDP hanya membiayai sesuai dengan program kurikulum yang disampaikan oleh departemen yang kita ajukan. Jadi 1 tahun. Saya dinyatakan lulus oleh University of Groningen untuk bidang perencanaan lingkungan dan infrastruktur itu tanggal 30 Agustus 2022, semester berakhir 31 Agustus. Jadi kalau saya kemarin tidak keluar nilainya 30 Agustus, artinya harus nambah biaya sendiri. Pribadi. Ya, dan itu H-1. Jadi di sana nggak ada tuh sistem kayak di Indonesia, daftar sidang atau skripsi, ada jadwal deadline-nya gitu ya. Gelombang dibuka tanggal katakanlah 1 sampai 15 Agustus, semua orang dikirimin gitu ya, karena akan tahu bahwa kamu bisa masuk wisuda gelombang ini. Di Belanda saking sangat egaliter, terbuka buat siapa saja, yang ngurus ya kamu masing-masing. Kalau kamu pengen dapat nilai skripsimu cepat dan bagus, ya kamu harus antar sebelum semesternya mepet. Kurang lebih kayak gitu. Itu benar-benar terserah kamu. Kamu harus submit, kamu laporkan ke dosen pembimbing dan penguji, ibaratkan begitu. Nah saya itu baru bisa mampu submit itu seminggu sebelum tanggal 30 Agustus. Nah, jadi beruntung sekali saya dapat pembimbing namanya Profesor Ronald Holzaker. Dia adalah Director of Southeast Asia, jadi memang ngurusin Asia Tenggara di Belanda, dan dia yang membantu saya memberikan nilai cross check begitu cepat. Sehingga akhirnya saya bisa lulus. Tapi kalau dibilang gimana sih ambisi, pressure, saya pikir sebagai orang yang saya sangat spiritualis, jadi saya selalu percaya istilah ikhtiar dan tawakal gitu ya. Mau dalam agama apapun itu, dalam Buddha juga ada demikian, dalam agama apapun itu kita cuma bisa berupaya semampu kita, tapi apapun hasil akhirnya bukan milik kita gitu ya jatuhnya. Ya kemarin saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan ketika kalau misal dinyatakan tidak lulus karena telat waktu, saya sudah berpikir nih ke orang tua, ajukan pinjaman mungkin ya dari pihak keluarga mama, kayaknya masih ada nih gitu ya. Udah yang iya, tapi tidak membuat saya overthinking untuk melupakan kewajiban saya menyelesaikan kuliah saya, karena saya selalu bilang ke adik-adik saya yang mahasiswa saya atau anak-anak di Bintan Bertutur, jangan pernah takut salah jurusan, yang salah kalau kamu nggak lulus kuliah, karena kamu udah mulai, jadi harus diselesaikan gitu loh. Itu poin paling penting. Kalau ditanya Mbak Asti kayaknya pinter ya, Kasti ya, S2 Belanda dosen. Mereka nggak tahu 2 bulan sebelum saya submit tesis, saya harus selalu ikut tiap hari Selasa bimbingan dengan psikolog. Dan itu layanan gratis dari kampus. Oh, mental health-nya juga ternyata ya. Karena saya procrastinate saat itu. Saya punya pengalaman traumatis untuk menunda pekerjaan yang membuat akhirnya bertumpuk-tumpuk nih gitu ya kerjaan. Ternyata nggak cuma saya, ada waktu itu di Belanda banyak anak-anak di Groningen juga yang mengalami masalah serupa. Kenapa mereka bisa menunda? Bisa jadi karena tekanannya terlalu besar, ekspektasi mereka untuk nilainya terlalu tinggi, malah ujung-ujungnya memperlambat gitu ya. Dan
Alhamdulillah kampus tidak hanya memberikan sumbangsih nilai pengajaran tapi juga pelayanan untuk kesehatan mental. Kita dibantu tiap hari Selasa ditelepon nih sama psikolog kita, ada Zoom meeting, digabungin sama anak-anak lain yang juga punya masalah yang sama, kita saling sharing progres kita tiap minggu. Sekalipun aku lagi liburan di Berlin waktu summer itu, tetap harus ikut konseling. Karena sekalian dicek, kamu liburan gak apa-apa kok gak bawa laptop, kamu bisa ceritain gak hari ini kemana. Jadi kita tetap on track dibantu. Atika beruntung punya teman ketika memang katanya long dan lonely journey. Saya juga merasa long journey walaupun cuma setahun karena ada di sana barrier bahasa, pengetahuan, standar pendidikan yang berbeda dengan Indonesia, tempat hidup yang mungkin asing, terus juga untungnya orang tua saya, inilah kadang orang lihat privilege hanya datang dari keluarga yang punya pendidikan dan kekayaan ya. Kita punya privilege loh dari anak yang orang tuanya mungkin tidak punya kesempatan mengenyam kuliah tinggi. Mereka nggak ngasih ekspektasi apapun selain lulus. Dan itu yang ngebuat saya bisa lulus dengan baik gitu loh. Ya walaupun mungkin tidak di-push tapi mereka sendiri secara nggak sadar tuh sebenarnya yang memotivasi kita ya. Dan dari sini juga aku ambil kesimpulan ternyata support system itu emang bisa datang dari mana aja, bisa dari teman, bisa dari keluarga, dan bahkan bisa dari kampus ya tadi. Nah ini juga yang bisa bikin kita itu jadi makin semangat juga nih untuk goals kita selanjutnya. Tapi tadi kan sempat ngebahas tentang jurusan, Adul jadi penasaran juga kalau Mbak Atika S1, S2, S3-nya ini memang sejurusan, maksudnya sejalan kan, karena ada juga orang-orang yang S1-nya ambil hukum, tiba-tiba S2-nya ambil ekonomi. Kalau Mbak Atika gimana? Ya Mbak Adal, jadi benar saya kan ambilnya memang linear, S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3 hukum, karena dulu kan memang cita-citanya mau jadi dosen. Nah salah satu syarat jadi dosen itu sebenarnya linearitas, nanti kan berkaitan dengan karir dosen berikutnya kan. Itu dia tadi, makanya saya mengikuti inilah konsistensi linearitas tadi itu, karena ternyata setelah saya alami jadi dosen, nah itu yang penting gitu kan, ternyata pada saat memilih jurusan nih, kalau dari ini ya sudut pandang saya gitu ya, nah ternyata dengan konsisten memilih jurusan itu, nah itu kalau memang ada teman-teman gitu yang mau jadi dosen, nah itu perlu. Nah karena kan nanti setiap dosen itu kita punya jabatan fungsional ya, kemudian yang pada akhirnya berpuncak pada guru besar atau profesor. Nah salah satunya itu tadi, linearitas kita itu akan dilihat portofolio kita apa saja yang kita teliti. Jadi bukan hanya jurusan, misalnya nih riset saya gitu kan, riset saya tuh dari S1 tentang pokoknya tentang pesisir, tentang lingkungan laut atau lingkungan maritim. Jadi sampai sekarang risetnya itu. Nah itu mungkin buat tips ya kalau yang mau jadi dosen ya, yang puncaknya nanti ke guru besar misalnya, memang kita fokusnya mau jadi guru besar. Nah itu tadi linearitas itu. Amin, gitu ya. Amin. Kita doain lancar. Oh jadi memang sudah terplanning, pokoknya S1, S2, S3 aku harus di jurusan yang sama untuk menjadi dosen. Iya, tapi kalau mau jadi dosen gitu maksudnya ke tracknya ya. Oh tracknya seperti itu ya? Ya kalau mau jadi dosen mau ke guru besar, nah itu harus linear gitu. Kalau jadi dosen tuh sebenarnya bisa di mix juga. Sejurusan kan? Satu jurusan, cuman nanti kalau kita udah masuk ke community service-nya atau ke research-nya atau pengajaran, usahakan linear gitu. Diharuskan berarti. Diharuskan. Iya, karena Mbak Atika ini adalah dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah terus juga untuk Mbak Asti sendiri, S1 sama S2-nya ini gimana? Kan yang satu di Indonesia, yang satunya lagi di Belanda nih. Iya, kalau Atika tadi pendekatan yang sangat baik untuk menjadi akademisi dan latar belakang dosen begitu ya, akademisi murni saya bisa bilang, S1, S2, S3 sejurusan, terus juga risetnya konsisten gitu ya. Sebenarnya lebih kepada kata konsisten ya. Atika ya boleh ada multidisiplin tapi tetap konsisten ibaratkan gitu. Saya pikir Atika bisa menunjukkan sisi yang sangat berbeda dengan saya. Beliau orang yang spesifik berarti, karena ada satu buku bagus banget judulnya Range. Ketika banyak orang menuntut menjadi spesifik, bisa jadi kita jadi generalis juga baik gitu ya. Kebanyakan orang Indonesia berpikir bahwa menjadi spesifik bagus. Memang bagus, tapi harus ada balance-nya. Jadi ada orang-orang yang spesifik kayak Mbak Atika, ada juga kampus tetap butuh orang-orang mungkin yang kayak saya yang kemana-mana gitu ya cabangnya. Karena menjadi generalis artinya kita menyerap banyak informasi. S1-ku jurusannya Geografi Lingkungan, UGM.
S2 ku perencanaan lingkungan dan infrastruktur. Faculty of Spatial Science, jadi lagi-lagi ilmu spasial di Groningen. Nah, berbedanya adalah S1 itu sangat scientific, karena kita masuk klaster Scientech, kita ada laboratorium tanah, air, terus kita juga ada hitung-hitungan fisika, kimia, kita ngecek pH air dan seterusnya, sangat scientific gitu ya. Mungkin kebijakannya sedikit yang kita pelajari. Ketika di Belanda, sekalipun namanya perencanaan lingkungan dan infrastruktur, tapi ternyata itu lebih dekat sama social science. Maksudnya apa? Rumpun ilmu yang lebih banyak mengkaji manusianya, kebijakannya. Cocok nggak ya kalau saya bawa teknologi filter air ini ke desa yang kayak gini, demografinya, penduduknya. Oh, di sana ada kelompok pemuka agama loh yang ternyata anti teknologi katakanlah. Atau di sana ada kelompok pemuda yang menolak teknologi ini dan seterusnya. Itu harus dikaji. Makanya lebih ke sosial. Karena itu juga lah sekarang saya jadi dosen untuk geografi pariwisata di PBC. Jadi saya awalnya statusnya dosen eksternal, praktisi yang diminta mengajar, lalu kemudian mengurus NIDN. NIDN itu nomor induk dosen nasional. Jadi biar resmi gitu jadi dosennya. Boleh nggak sih nggak linear? Sebenarnya bisa, selama kita bisa membuktikan hasil riset dan hasil kegiatan kita di luar sebagai akademisi itu juga punya sumbangsi dan kontribusi yang besar terhadap jurusan yang kita ajar atau mata kuliah yang kita ajarkan gitu. Kenapa kok saya bisa ngajar di PBC padahal nggak ada latar belakang pariwisata? Jangan salah. Geografi itu ilmu yang sangat luas. Mungkin di Indonesia belum banyak yang tahu. Kalau yang belum tahu silahkan searching di UGM lamanya geografi. Kita ada geografi kebudayaan, geografi manusia, geografi ketenaga kerjaan, geografi fisik, hidrologi, itu rumpunnya geografi. Oh, kebudayaan tuh bahkan juga dipelajarin. Tentu, ya? kamu tidak bisa tahu bagaimana kenapa kain ini bisa sampai ke sini tanah Melayu kalau nggak belajar distribusi barang, kalau nggak belajar jalur pelayaran. Dan itu adanya maps, peta. Siapa yang membuat? Orang-orang geografi, namanya kartografi. Jadi banyak orang yang masih terkotak-kotak karena sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan tingginya jarang sekali memberikan ruang multidisiplin. Anak-anak jurusan pariwisata nggak boleh ngambil kuliah hukum, beberapa kampus bisa katakanlah. Padahal ada hukum-hukum yang penting buat anak-anak pariwisata. Kayak saya anak geografi lingkungan. Kalau di kampus lain saya nggak tahu, tapi kampus UGM alhamdulillah memfasilitasi kami untuk ngambil kuliah hukum lingkungan. Lah saya mau bikin peta, kalau saya nggak ngerti hukum lingkungan tentang bagaimana saya memetakan wilayah pesisir, apa nggak jadi masalah nanti, gitu ya. Ketika kita punya multidisiplin, riset apapun jalan, kamu akan kepake ilmunya. Hari ini saya bekerja dengan peneliti-peneliti dari berbagai negara, dan itu tidak hanya soal geografi, tidak hanya soal lingkungan, tidak hanya soal pariwisata, tapi bahkan soal kemelayuan. Identitas yang saya bawa dari saya lahir hingga hari ini, buku-buku yang saya baca bukan dari ruang kuliah, tapi dari pengalaman hidup, dari cerita orang-orang tua, dan dari manuskrip atau naskah-naskah kuno yang saya baca. Nah, apakah itu satu jurusan? Enggak, tapi bisa enggak diterima oleh kampus? Bisa, asalkan kita punya kemampuan yang mampu kita tonjolkan dan kita perlihatkan. Oke, gitu. kita implementasikan lah ya betul secara sekali, nyata Adel. hal itu. Oke, berarti semuanya itu ya berkesinambungan juga ya, Mbak Asti. Nah, kita ini ngobrol sama dosen, tapi aku ya walaupun sebenarnya ini agak dapat kelas baru, cuman tetap lebih chill. Di balik juga tentang akademiknya. Ini aku sempat dapat info kalau untuk Mbak Atika sendiri, ini kan part dari Gurindam Mengajar. Aduh, boleh tahu nggak Gurindam Mengajar itu seperti apa Mbak Atika? Oke, jadi Gurindam Mengajar itu adalah salah satu unit kegiatan ya. Sebenarnya ada yayasannya sebenarnya, cuman itu kegiatannya sekarang kalau saya buat informasi aja sedang vakum. Cuman kami lagi kembali mau mengembangkan. Tapi inti kegiatannya itu adalah community service seperti pengabdian masyarakat juga. Ini kebetulan karena saya udah aktif jadi dosen kan, sudah full. Mungkin saya akan konsentrasi lagi ke Gurindam Mengajar itu. Begitu, karena kalau saya gambarkan sedikit kegiatannya itu, dulu kami ini sebenarnya ingin memotivasi umumnya kaum pelajar lah gitu ya, usia-usia anak-anak usia belajar, di mana keinginan gitu ya untuk mendorong mereka untuk begini. Beberapa kami kan melakukan observasi dulu terlebih dahulu kan, ternyata ada penurunan keinginan untuk sekolah gitu.
Oke, berarti ini nih yang digagas nih. Ya, sebenarnya kami kan lakukan dulu penelitian dulu, kami observasi dulu beberapa titik wilayah yang mau kami adakan kegiatannya. Kami lihat dulu di sini minat untuk sekolahnya bagaimana gitu. Jadi kita tanya dulu ke sekolah-sekolahnya. Ternyata semakin naik kelas, ternyata ada penurunan. Nah, berarti kan kita perlu cari tahu masalahnya. Maka waktu itu ada timbul ide nih, mau melakukan pengabdian masyarakat, paling enggak menumbuhkan dulu nih minat untuk sekolahnya dulu. Nah, jadi kami ketemulah beberapa problem di sana, kenapa dan bagaimana, dan itu yang kita coba untuk carikan solusi. Nah, salah satunya waktu itu setiap Sabtu Minggu atau mungkin ada tanggal merah, kami datang di situ memberikan memberikan tambahan inilah skill. Misalnya waktu itu ada yang punya pekerjaan rumah, mungkin kami bisa bantu gitu, atau karena salah satunya yang bikin malas atau minat mereka beberapa gitu ya, yang minat untuk pergi ke sekolah aja misalnya, itu karena itu tadi pada saat itu saya ingat sekali pada masa COVID gitu misalnya kan, nah itu kan menggunakan teknologi gitu ya, sederhana aja misalnya handphone, mungkin tidak semua berminat sebenarnya ke menggunakan handphone. Uniknya juga ternyata tidak juga anak-anak di beberapa ya titik di pesisir itu tidak juga main handphone sebenarnya. Main bersama sebenarnya gitu kan, tapi tidak semua memiliki ya Mbak. Iya, tidak juga mereka misalnya kan kalau beberapa anak sekarang ya modern gitu main game keterusan. Sebenarnya tidak juga mereka main game, cuman itu tadi tidak juga familiar dengan menggunakan teknologi. Nah, kemudian juga fokusnya lebih banyak bermain gitu kan. Dan itu tadi yang kami coba cari solusi. Maka kami datanglah waktu Sabtu atau Minggu atau hari libur, mengajaklah ini review pelajarannya misalnya gitu, atau ada kendala nih misalnya sub yang mana yang dipelajari. Kemudian beberapa kali kami adalah ajarkan sedikit lah bagaimana skill-skill tambahan, misalnya kelas bahasa Inggris sederhana gitu kan, atau kelas bahasa Indonesia sederhana lah seperti itu. Gitu. Tapi itu termasuk challenging berarti ya? Sebenarnya iya juga menjadi tantangan juga bagi kami waktu itu. Cuman ternyata setelah kan kami cobakan 1 tahun lah, 2 semester gitu kan, 2 semester ternyata ada peningkatan. Tidak ada anak yang tidak lulus waktu itu. Jadi dia selesai di kelas 5 ke kelas 6. Ternyata tidak ada yang berhenti. Kan beberapa kita lihat riwayatnya ada yang nggak mau lanjutin, ternyata kelas 5 ke kelas 6 naik semua dan lulus. Nah gitu, paling nggak sampai di situ dulu kita mau targetnya gitu. Itu achievement yang luar biasa banget loh, karena kan kita tuh bukan ngebangun semangat kita sendiri untuk belajar, tapi ngebangun semangat orang lain, terutama anak-anak ya. Pasti Mbak Tika juga pasti tahu kadang anak-anak tuh mood-moodannya tinggi juga kan. Nah itu yang jadi challenge juga Mbak Atika sama teman-teman. Tapi achievementnya mantep banget loh. Aplaus dulu ya kalau gitu. Oke, selain dari Mbak Atika juga ada Mbak Asti. Ini tentang Bintan Bertutur ya. Bertutur ini beneran tur ya bacaannya. Bintan Bertutur dengan TOUR belakangnya. Tur, Bintan Bertutur itu seperti apa Bintan Bertutur itu Mbak Asti? Baik, Bintan Bertutur lahir setahun yang lalu, bulan Agustus. Kita akan perayaan 1 tahun sebentar lagi. Anniversary. Terima kasih, sebentar lagi ya. Jadi Bintan Bertutur lahir dari sebuah keresahan saya. Dulu saya juga ketika kuliah di Jogja, 5 tahun di sana kerja. Anak Tanjung Pinang kalau sudah ketemu kota besar jarang mau pulang kadang-kadang. Beruntung kita punya Atika yang juga mau pulang gitu ya, salah satunya. Banyak anak-anak kita Tanjung Pinang ya kalau udah kuliah di luar lebih baik kerja di luar Tanjung Pinang kalau nggak jadi mohon maaf PNS gitu, seragam coklat ya. Tapi karena memang itu nyata iya, ya? karena memang itu peluang kerja paling besar, bukan karena sekedar saya pengen keren pakai PNS, tidak, tapi memang peluang kerja paling besar di ibu kota provinsi Tanjung Pinang, ini di ibu kota provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang ya PNS gitu. Benar-benar. Nah wajar kalau mereka kalau nggak dapat PNS lantas ngejar swasta keluar Tanjung Pinang, mau gimana gitu ya. Ketika saya kuliah di Belanda, kata orang jarak yang membuat kita jatuh hati gitu ya. Jarak yang membuat hubungan itu semakin baik. Tak hanya hubungan saya dengan ibu saya yang biasanya suka cekcok di rumah masalah dapur gitu ya. Ketika kuliah jauh malah jadi sayang-sayangan, kangen-kangenan mama gitu ya. Homesick ya. Begitu juga dengan hometown, kampung halaman. Saya pergi ke pameran di Museum Nasional Belanda dan melihat beberapa tampilan
koleksi di sana, termasuk cerita tentang Indonesia dan tentunya ada tentang Melayu juga. Saya terus berpikir kayak, Sti, lu gila apa ya? Masa iya sih mau balik lagi ke Jakarta, Jogja kerja, padahal Tanjung Pinang segini kerennya loh 300 tahun yang lalu. Oh, wow. Ini kalau dikembangin harusnya banyak yang suka cerita ini gitu ya. Dan memang saya senang menulis, kayak yang saya bilang dari SMA udah ikut-ikutan lomba nulis artikel lah, duta sanitasi yang gitu-gitu ya. Ketika saya menuliskan tesis saya tentang sanitasi lagi, tentang kota Tanjung Pinang dan Batam, jadi saya masih sangat nasionalis. S1 saya di UGM tentang Pulau Penyengat. Angkat banget nih Kepulauan Riau, pokoknya harus tahu sekeren ini. Indeed. Jadi kayak ngangkat itu lagi, isu itu lagi. Saya juga ngambil namanya mata kuliah Environmental Justice, keadilan lingkungan. Jadi memang bicara soal bagaimana tidak hanya bicara soal konservasi atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana memberikan upaya-upaya untuk mengajarkan orang menjaga lingkungan dengan cara-cara yang humanis dan menyenangkan. Nggak akan ada anak yang mau kita suruh atau ibu bapak yang udah tua untuk, Pak, buang sampahnya Pak, jangan sembarangan. Dimarah-marahin dengan, Bapak ayo buang sampah. Kalau Bapak buang sampah nggak cuma dapat amal tapi juga dapat hai, misalnya gitu bisa ya. aja ya bercandaan apapun itu gitu ya, lewat jokes katakanlah, humor, lewat souvenir, lewat insentif kalau bahasa pemerintahan gitu, lewat insentif, lewat subsidize gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin dulu saya nggak dapat dengan latar belakang saya di Indonesia, karena kita jengah dengan banyak hal yang mungkin secara politik, secara governance ada yang berjalan kurang baik gitu ya. Di Belanda itu tuh yang bikin saya harus balik nih ke Tanjung Pinang. Ketika saya balik ke Tanjung Pinang, saya bikin Pusat Seni Budaya Putri Payung. Kalau ini Gerinda mengajar, saya punya non-profit PSB Putri Payung untuk bidang kajian seni, budaya, dan film. Karena kerjaan saya sebelumnya film dokumenter dan saya punya banyak sekali koleksi buku gitu ya. Kita ngadain book dating keliling-keliling kafe. 2023 ketika saya jadi 2024 maksud saya, ketika saya jadi tour leader salah satu operator tour besar Jakarta yang menanam mangrove di Indonesia, namanya Bumi Journey. Kita ketemu sama jurnalis Nat Geo, kita ketemu sama Trinity penulis buku, kita ketemu sama NGO internasional. Dan saya lihat ada peluang mereka suka jalan kaki. Dan mereka suka cerita saya tentang Penyengat, tentang Tanjung Pinang. Karena saya suka nulis tentang sejarah dan kebudayaan dan bikin film, salah satunya film Mak Dare, Dare Duka. Itu juga film yang saya sutradarai, disponsori atau diproduseri oleh pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4. Once I told them about Tanjung Pinang and the history behind it dan semua sejarah yang berkaitan how big this city was in 300 years ago, kita adalah pusat bandar dagang with a lot of ethnicity, the melting pot of culture, nations and everything. They're being like, oh, I didn't know. I thought it's only for Singapore. And then I feels like you have to come here and visit Penyengat. Once they go to Penyengat, once they go to Tanjung Pinang Kota Lama, area pasar, they blow up. They feels like this is a nostalgic of Singapore, this is a nostalgic of Hong Kong, this is something that I cannot found in Europe. Setelah dapat pengalaman walking tour itu, karena saya tour leadernya, saya langsung beli mikrofon di platform online, mau nggak mau jalan, saya bikin Google Form segala macam dan kepikiranlah nama Bintan Bertutur, karena dalam spelling Melayu pun bertutur artinya storytelling, berkata gitu ya, bercerita. Benar. Dan kalau teman-teman tertarik buat cek infonya, silahkan follow IG-nya @bintanbertutur, ujungnya TOUR, tour bahasa Inggris ya. Atau bisa buka websitenya bintanwalkingtour.com. Kita setelah jalan satu kali, bikin postingan di IG, dibantu teman-teman juga karena aku nggak punya tim media, aku sendirian awalnya. Jadi semua naskah, semua storyline yang aku sampaikan di jalan selama tour adalah tulisan-tulisan yang aku baca dari banyak buku yang aku coba untuk kulik lagi, dibuat semenyenangkan mungkin, dibuat jadi trivia, jadi fun fact. Karena harusnya belajar sejarah bisa menyenangkan gitu ya. Dan ketika jalan kaki, teman-temanku kaget. Kok bisa ya, baru tahu di sisi bank ini ada satu tugu yang cantik gitu ya, nggak cuma sejarah, kadang objek yang cantik. Contohnya ini aku baru beli cincin Adele, cincinnya lucu banget. Ini ada di pasar di dekatnya Pelantar 2, namanya Ko Agus. Kalau kamu belanja ke sana bilang tamunya Asti atau Bintan Bertutur, kamu bisa dapat diskon 15%. Why? Wow. Karena kita kerja sama. Koko, ini barangmu bagus tapi kamu nggak jual online ya? Enggak, tokonya kecil sekali.
saya iklanin ya gitu ya. Terus kami ke kopitiam yang kita anggap kopitiam mungkin bagi anak muda dahulunya bukan tempat nongkrong karena mereka lebih prefer yang ada AC, yang jadinya kopi latte padahal lambungnya nggak kuat gitu ya. Atau ke coffee shop tapi pesannya tetap matcha atau teh gitu katakanlah. Nah akhirnya kita coba bikin budaya, ayo ke pasar yuk kita ajarin beli ikan, langsung bakar ikannya di tempat. Kamu tahu nggak sih kamu bisa langsung bakar ikan cuma 5.000, ini ada air tahu. Tujuan kita itu supaya anak-anak Tanjung Pinang ini kembali ke keresahan saya, jatuh cinta lagi dengan kampung halamannya sendiri. Iya, dan mereka jadi lebih tahu. That's why namanya Bintan Bertutur. Jadi kita juga udah mengenal Bintan Bertutur, Gurinda mengajar. Nah ini kegiatan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang luar biasa juga. Di sini juga ada ini ya kaitannya juga dengan pendidikan. Ini juga sangat menginspirasi. Walaupun dibalik stereotip yang dimana mengatakan yang ngapain sih kita tuh sekolahnya tinggi-tinggi, orang kita juga perempuan. Mungkin ada pesan buat perempuan-perempuan ya, ini mewakili perasaan dari Mbak Asti dan juga Mbak Atika nih sebagai closingan kita juga di podcast Kawan Celoteh. Baik, boleh Mbak Atika? Asti dulu. Soal pendidikan tinggi untuk seluruh perempuan yang mendengarkan, jangan pernah bersembunyi dari kata perempuan. Apapun akses yang bisa kamu dapatkan, kesempatan apapun, berkarir, berpendidikan, berkeluarga, punya ekonomi yang mapan, itu adalah milik kamu sendiri. Bagi saya, siapapun yang mengatakan jangan sekolah tinggi-tinggi, jangan punya karir tinggi, karena mereka nggak bisa sampai ke titik itu. Jadi biarkan mereka berkata, kita tetap jalan terus. Oke, terima kasih Mbak Asti. Terus selanjutnya ini ada dari Mbak Atika. Kalau dari saya sebagai perempuan, hari ini fenomenanya itu adalah kita semua punya hak yang sama, dan hari ini sepengalaman saya menjalani baik di dunia pendidikan ataupun di pekerjaan, tidak ada pandangan lagi perempuan posisinya misalnya lebih rendah dari laki-laki, tidak ada. Alhamdulillah yang saya jalani hari ini selalu kita di posisi yang sama, punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Jadi sebagai perempuan jangan ada lagi pemikiran bahwa kita itu tidak perlu sebenarnya pendidikan tinggi, jangan ada lagi itu, karena hari ini dan di lingkungan manapun saya rasa semua itu memberikan hak yang sama bagi baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi ayo terus kita kembangkan, bisa di dunia pendidikan ataupun dalam bidang apapun itu sama saja, yang penting kita improve diri terus. Kalau menurut saya apalagi di dunia pendidikan itu, kenapa? Karena pendidikan itu adalah proses pendewasaan intelektual, kemudian juga bagaimana kita belajar bertanggung jawab sebenarnya. Salah satunya misalnya kalau kita melakukan menjalankan hal apapun di bidang pendidikan, misalnya contoh kecil saja, misalnya kita melakukan riset gitu kan, kita itu sebenarnya bertanggung jawab atas data yang kita punya, atas hasil yang kita punya, apakah nanti hasilnya juga berdampak seperti itu. Jadi jangan takut juga itu untuk berpendidikan tinggi, kita sama, hari ini kita semua sama gitu, laki-laki perempuan sama. Jadi jangan pernah takut dengan stereotip seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Asti dan juga Mbak Atika, dan sampai ketemu kembali di podcast Kawan Celoteh. Bye.